si STW ini juga bagus bang. Ya gue bilang kayak beras 17.000 bang, pulan bener bang. Style. Kayak Yunisara kali ya. Tiger Benson bang. Ya. Serius bang. Yang namanya gua di SP rasanya kan buset meremelek bang. Buset. Udah kayak permen sugus rasanya bang. Main diputer dibuka dulu tuh. Sebenarnya dia juga hancur bang hatinya. Tahu gua begini. Gua tahu kok. Cowok yang gua pilih kok begini dulunya. Ya makanya gua sayang banget gitu. Ada yang nerima dia gitu. Tapi gue boleh jujur bang, kadang gue suka ngintipin IG-nya si tante itu bang. Masih ya? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host yang katanya tidak terlalu tampan, tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, malam ini saya kehadiran seorang narasumber. Seorang lelaki yang mempunyai kisah percintaan yang agak unik ya. Di mana narasumber saya ini menjalin kisah dengan satu atap. Wow. Seperti apa kisahnya? Kita sambut aja Niri Simbirnya. Oke, selamat malam. Bang, siapa nih namanya nih? Bang X. Bang X. Oke. Ini gue nonton bang. Ya, bininya nonton. Emang tahu channel ini? Tahu bang. Tahu ya? Tahu. Oh, enggak lah. Jadi narasumber saya ini sebenarnya namanya Mr. X ya. Jadi enggak kita buka bang. Oke, Bang X. Ya. Katanya abang jadi punya punya kisah percintaan yang di luar nalar nih ya. Iya. Ada bang. Ada bang ya. Ada. Biar teman-teman nggak penasaran bang, langsung cerita aja kali. Gue cerita dari awal gue dulu 2008 lulus SMA ceritanya bang gue. Oke. Lulus SMA gue kerja ke daerah Kulon lah, Serang gitu. Di situ gue pengalaman gue bener-bener dari SMA nyoba kerja. Di situ kan rumah gue di Tangerang. Oke. Ya kalau pulang balik ya lumayan dong. Ya, Bang Kulon ya. Oh Iya. iya. Akhirnya gue di situ keterima kerja dan gue cari kontrakan bang. Gue cari kontrakan di situ kan posisinya perusahaan itu deket jalan tol. Jadi itu perkampungan itu menghadap ke jalan tol. Oke. Jadi ini bekas belahan gitu. Ya betul gitu. Oke gue ngontrak ke situ nyari gue dapet paling pojok. Nah itu cuma ada 2 kontrakan ceritanya. 2 kontrakan itu si pintu masuknya itu langsung menghadap jalan tol dan di beton. Oke, kebayang. Siap. Wah, ke beton gitu. Jadi kalau kita masuk ke gang rumah warga, udah paling ujung tuh gua. Oke. 2 kontrakan itu. Akhirnya gua dapet lah situ kontrakan. Tapi harga murah kan situ ya? Waktu itu sih gua udah harga standar sih. Harga standar ya 500-an. 500-an gitu. Dan itu juga kontrakannya juga aksesnya susah bang, cuma satu jalan lah, gang senggol gitu. Oke. Nah akhirnya gue di situ kan ngontrak di situ gue sendiri. Nah tetangga kontrakan gue ini, ya namanya gue orang perantau, gue nggak punya temen. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol pulang kerja sama temen tetangga gue ini. Ya gue nggak pernah lihat tapinya bang. 3 hari gue nggak pernah lihat, seminggu gue baru lihat tuh, nggak taunya itu STW nenek-nenek bang. Oke. Dan si STW-nya ini bang cuma perawatan. Bagus ya. Bagus bang. Masih kenyal-kenyal gitu ya. Pulan bang kayak beras 17.000-an. Oh iya, bagus itu. Bagus bang itu bang. Beras Thailand kalah. Ya awalnya gue sapa sama dia, teh gitu. Iya gitu, baru ngontrak sini. Iya teh gitu. Oh mampir. Oh iya. Ya kan seminggu 2 minggu kan nggak ada yang aneh kan. Akhirnya waktu hari libur Minggu emang posisinya hujan dari pagi sampai sore. Ya gue nggak kemana-mana, gue nggak pulang intinya. Emang gue kalau Sabtu Mingguan libur tuh, biasa pulang. Waktu itu Sabtu gue lembur, Minggunya itu gue nggak pulang, tanggung juga, hujan juga. Akhirnya dia juga dikontrakan. Ya gue bete, nggak ada teman ngobrol ya kan.
Ya gue beraniin ngobrol, teh orang mana gitu. Sorry, ini dia bukan orang kontrak atau dia warga lokal? Dia orang pendatang. Orang pendatang juga. Oke. Dia kerja juga, cuma beda perusahaan. Oke. Dan jam kerjanya itu bang dia sama kayak gua, 7 ke 3 gitu. Oke, nah sampai situ ya gua ngobrol gitu. Dia nanya umur kamu berapa? Umur saya 18 tahun. Oh, sama kayak anak saya. Oh, anak teteh yang gede enggak, yang bontot. Buset, kayak bontot aja 18 tahun bang. Gimana yang gede? Emang yang gede? Kalau yang gede umurnya berapa ya? Saya lupa. Cuma saya inget anaknya dia. Anaknya dia? Iya, cucu saya. Oh, Iya. oke. Kelas berapa teh? Kelas 1. Oh, kelas 1. SD, SMP kata dia bilang. Budi. Cucunya ya satu SMP. Iya kan? Teteh orang mana? Orang Pandeglang. Oh, orang Pandeglang asli. Abis itu udah tuh dia biasa lah ngebikinin gua kopi. Nih oleh-oleh kemarin teteh pulang dari Pandeglang, dikasih tuh gua bang makanan-makanan khas sana gitu ya. Dan itu berlanjut. Gue sering-sering ngobrol sama dia ya karena dia sendiri single. Gua juga sendiri kan. Ya udahlah. Nah, setiap gua pulang dia tuh WhatsApp gua. Kok pulang gitu. Gak dikontrakan aja Sabtu Minggu. Ya namanya gua masih doyan nongkrong sama teman-teman di tempat rumah gua gitu ya, gua pulang gitu kan. Tapi gua dalam hati tuh kayak ada yang merhatiin bang. Oke. Ada yang merhatiin. Gua merantau kayak punya sosok ibu. Yeah. Kayak punya sosok ibu, gua seneng jadinya gitu. Terusnya itu si STW ini juga bagus bang. Ya gue bilang kayak beras 17.000 bang, pulan bener bang. Style. Kayak Yunisara kali ya. Tiger Benson bang. Ya. Serius bang. Oke. Buset bang, itu bumper gede bang. Kalau jatuh dari motor dibalik lagi bang, mampu. Beneran bang. Iya. Oke. Ya akhirnya karena gue sering pulang Sabtu Minggu, nanti gue datang lagi Minggu sore gitu ya. Gue biasa udah nggak keluar. Nah dia itu hari Sabtunya, kata dia jangan pulang, gitu bilang gitu. Kenapa emang gitu? Ya teteh sendirian, gak ada temen gitu. Ya teteh cari temen gitu bilang gitu kan. Kita ada rada risihnya juga ada tuh. Senang tapi risih gimana ya pada waktu itu ya. Yeah. Kan gue masa transisi bang dari remaja ke dewasa pada waktu itu. Nah suatu ketika gue udah mulai nyuekin dia bang. Karena gue udah ngerasa ada yang ngatur-ngatur gitu. Oh oke. Udah mulai intens nih ya. Iya. Terusnya itu pada suatu hari tuh dia tolongin teteh nih. Gas teteh ngejos aja. Oh, bahaya tuh, harus ditolongin ya. Iya, yang bener teh. Iya, tolongin, takut teteh takut meleduk, kata dia bilang gitu. Karena gue cuma satu tembok, cuma ada pintu doang, cuma beda pintu gitu bang ya. Ya itu sekitaran jam 8 lah. Ya udah gue ke situ. Dia nelpon kan. Iya, bantuin nih. Iya teh, tungguin. Gue bantuin. Gue kalau udah pulang kerja kan, kalau kontrakan situ panas, ya kan. Ya gue ngerasa dia udah biasa lah kayak nyokap sendiri gitu. Akhirnya gue masuk, gue betulin. Dan gue pas buka pintu gue aneh bang. Dia udah pakai baju dinas bang. Baju dinas. Buset bang, itu buat nyaring ikan gapi mah dapat banyak gitu. Baju dinas. Oke. Baju dinas, lupa banget baju dinas kayak apa? Iya. Ya gue kaget sih. Ya gue pikiran gue, ya orang mau tidur kok. Jam 9 malam gitu. Teh, kalau malam emang pakai baju begini. Lah kamu aja panas kan? Iya sih gitu. Sambil dibetulin. Tapi pas ngebetulinnya itu bang, itu gue kata dia bilang, kayaknya kamu kerja capek deh gitu. Enggak sih teh gitu. Malah teteh yang sakit, kata dia bilang gitu. Oh mau bantuin teteh? Iya, bantuin apa? Gas kan udah kelar. Teteh pegel-pegel dari situ bang. Gue mijetin dia, diajarin. Akhirnya gue yang dipijetin sama dia. Terjadi bang. Oke.
Di situ gue kaget luar biasa dalam hidup gue, Bang. Yang namanya gue di SP, rasanya kan buset meremelek, Bang. Gue suruh, buset, udah kayak permen sugus rasanya, Bang. Men, diputer, dibuka dulu tuh. Kayak permen sugus zaman dulu itu, tahu kan lo dibuka itu kan, bukan main. Iya serius. Akhirnya gue main, Bang. Main. Di situ gue nggak bisa naik. Oh, nggak bisa ya? Kenapa emang? Paksaan. Kedua, rasa takut. Oh, oke. Rasa takut gue, Bang. Baru pertama gue begitu. Bukan karena nggak menarik ya? Menarik sih menarik, iya. Cuma gue yang lebih ininya, kok gue kayak gini gitu. Badan terasanya panas. Panas, gue ngapain sih kayak gini gitu ya. Tapi enak. Ya kan? Akhirnya udahlah, terjadi kan. Itu gue bikin gue naik itu lama. Ya gue coba baik-baik, Bang, aslinya. Iya kan. Iya. Baik-baik. Kelihatan. Iya, kelihatan kan? Baik-baiknya. Rajin menabung. Iya, betul. Ya. Udah gitu akhirnya gue pertama kalinya, Bang, gue HS. Oh, ini first time nih. Iya. Itu enak. Pertahanan gerendel gue jebol di situ, Bang. Oke. Akhirnya gue pulang ke kontrakan. Gue merenung sampai pagi. Gue tuh ngapain? Gue tuh kesini nyari rejeki. Ini kesan pertama gue sama STW pula. Itu kan rezeki berarti. Ya, rejeki iya sih, Bang, maksudnya konsepnya ini beda, Bang, ini rezekinya kan. Beda ya. Beda ini, Bang, ini rejeki bawa musibah sebenarnya, Bang, ini, Bang. Tapi enak. Iya. Dan itu setelah kejadian itu dia WhatsApp belum ada WhatsApp pada waktu itu 2008, BBM. BBM ping ya kan. Kamu marah ya sama Teteh? Ya gue nggak marah, Bang, sebenarnya. Ya gue bingung, Bang. Akhirnya pagi dia mau kerja, dia ngetok, Bang. Bawain apa? Makanan. Nih, kamu yang kemarin udah betulin gas Teteh, tapi itu nggak dibahas. Oke. Nih sarapan. Ya gue jadi enak double dong. Iya kan, kayak makan gitu. Terusnya gue juga ngomong gini, Teteh berangkat naik motor, iya. Gitu. Ya udah hati-hati. Itu gue. Di situ ada rasa enak, nggak enak jadi satu, Bang. Ibarat kata kalau misalkan anak muda malu bertanya sesuatu di jalan, ya kalau sesuatu di jalan ya jalan-jalan lah gitu kan. Pikirannya. Akhirnya tiap malam itu dia selalu minta. Setiap malam. Setiap malam. Oke, gimana mintanya? Sini dong ngobrol. Oh, ada kopi nih. Mantap banget itu. Kopi susu dengan kemasan yang menarik, Bang. Iya. Kopi susu gantung, Bang. Semel-semel. Kopi gantung, Bang. Iya. Kopi yang digantungin di rencengan itu, Bang. Iya. Akhirnya gue tiap malam, Bang, main. Akhirnya Jat main. rutin sama dia. Rutin. Cuma gue udah mulai curiganya itu ketika gue ngelihat dia itu banyak koleksi. Dulu kan dia kita ngeliat itu kan pakai kaset, Bang. Iya, VCD. Oke. Ya buset, Bang. Banyak banget. Dan dia juga udah nggak malu-malu. Kalau habis main dia nonton. Nah, yang sialnya, Bang, gue itu dituntut memperagakan seperti itu. Oke. Kayak gue harus. Iya. Dia minta dulu kakinya. Gokil. Serius. Dia minta dimasukin ke dalam ember kamar mandi. Jadi dia tuh apa yang ditonton tuh pengen dilakuin. Ntar dulu. Ke dalam ember kamar mandi. Iya. Posisinya. Dianya masuk ke dalam situ. Iya, cuma ya airnya dikit. Gua suruh noyorin palanya masuk ke dalam gitu. Oh, itu setiap per minggu itu pasti gue diajarin yang baru-baru. Minggu pertama
Gue suruh beli lakban. Dilakbanin semua kayak mumi. Siapa nih? Ya dianya. Oh, dianya. Iya, gue kayak Firaun, Bang. Iya dilakbanin, Bang. Ntar dia tuh ngerasa tuh ketika lakbannya gue tarik pret ya. Sakit ini ya. Jadi dia tuh apa yang dia lihat di film itu dia harus ini. Dia praktekin. Karena dia suka bilang ke gue kalau misalkan ini tuh rasanya di mana, enaknya di mana, penasarannya di situ. Oke. Itu tiap minggu beda. Tuhnya minggu kedua gua disuruh di situ kan gua nggak tahu triknya, dia juga nggak tahu triknya. Jadi cuma ngelihat di film itu enak gitu, merasa enak gitu. Dan waktu itu kan gua nggak ada minyak pelicin apa gitu bang ya. Dan di sini lucunya gini bang, ketika gua gitu, itu gak bisa masuk. Tapi kata dia, bentar nih, teteh mau keluarin, licin banget masuk. Gila banget ya. Dan di situ bang, gua ngeliat mukanya senyum-senyum. Lihat mukanya senyum bahagia banget gua gitu. Pakai safety nggak? Gak boleh. Nggak boleh. Gak boleh. Terus kotor dong. Tapi bersih sih bang. Bersih. Bersih. Kan gua bilang, dia perawatan bang. Dia manajer loh. Nah, kalau bersih gitu kan berarti dia udah ada persiapan dong. Iya. Dia manajer loh. Emang perusahaannya kecil. Perusahaannya emang kecil. Cuma dia bagian manajer situ. Tapi gue bingung manajer tapi ngontrak gitu. Iya. Iya. Nah, udah gitu. Yang lebih parahnya, gue kecanduan bang. Nganul. Iya. Emang sesuatu hal yang dilanggar tuh enak bang. Iya, betul. Iya. Nganul dah gue. Lebih sering nganul ya dari. Lebih sering nganul. Soalnya di minggu keberapa dia kan bang. Dia ngajakin. Terusnya kata gue, pan teteh lagi haid. Ya nganul lah. Nganul bang. Terus nganul bang gue. Dan juga dia pernah ngelihat film yang ceritanya itu di pinggir jalan. Gua lakuin bang. Di pinggir jalan juga. Kan bilang kontrakan gua deket jalan tol. Oh iya. Cuma terbatas beton aja ya. Iya, kan tol itu kan gelap. Pinggirnya itu kan gelap. Biasanya kan dia kayak hutan-hutan gitu kalau tol. Gua malam-malam bang jam 1 di situ. Itu doang. Gila nih orang. Dia kalau misalkan nggak dikasih marah bang. Dia ngancem gua. Mana dia tahu alamat rumah gua. Nah, kok bisa tahu? Ya kan dia nanya awalnya terbuka sama gua. Ngancemnya gimana dia? Ya ngancem gua bakal ngomong ke orang tua lu begini gitu. Ya kan gua bodoh bang waktu itu masih muda. Iya. Nggak paham. Gua pahamnya enak aja. Ya akhirnya gua ngelakuin bang di pinggir jalan. Pret. Nanti misalkan ada lagi nih dia nonton apa gitu. Ntar diminta lagi kayak gitu. Pasti yang harus dilakuin. Sebanyak kegilaan-kegilaan yang gak di luar kepala gitu. Jadi hari-harinya itu bahkan kalau gua kerja nih bang, sebelum berangkat kerja gua harus gitu dulu. Harus gitu dulu. Gitu dulu. Istirahat itu gua harus pulang jam istirahat. Sampai gue dibeliin motor. Waktu itu gue dibeliin motor, duit dia. Jadi gue istirahat nih ya, gue jemput dia. Udah jemput, ya udah gue main kontrakan. Jadi kontrakan 2 tuh, ya kepake cuma 1. Kontrakan dia. Oke. Ya kalau misalkan kemana-mana kan orang taunya itu anak. Gue anaknya dia. Lah iya kan. Gue 18 tahun bang. Iya. Dia 60. Gokil sih. Iya makanya. Dan endingnya itu gue sama dia. Ketika dia minta satu hal yang gak pernah mau ngelakuin bang. Apa itu? Dia yang minta? Dia minta gue suruh cari cowok. Kata gue pernah ngomong gitu. Dia pernah ngomong gitu ke gue. Gue gak mau. Kenapa? Dia bilang. Enggak lah. Gak mau pokoknya. Dalam hati sebenarnya gue udah
Udah baper sama dia sebenarnya. Oke. Sebenarnya ya. Sebenarnya udah baper. Dia ngasih ini bang, kesempatan buat gua. Ya udah kalau nggak mau cowoknya 2, nanti aku cariin cewek buat kita bertiga. Jadi dia nyiapin cewek 1 lagi. Oke. Tapi dia nggak baper bang. Kejadian dah itu. Kejadian. Gokil. Gua dia dan temannya dia. Karena apa? Temannya itu juga. Oke. Kan gue bilang, apa yang dia tonton harus dipraktekin. Temennya cowok cewek? Cewek bang. Jadi dia itu biar gua ngebolehin cowoknya 2, jadi dia ngenakin gua dulu. Jadi dia ceweknya 2. Oke. Biar ngenakin gua dulu. Padahal dia pengen ngelaksanain itu kayak apa? Itu kayak gimana rasanya gitu. Oke. Paham. Akhirnya si cewek itu nginep seminggu. Dan itu anak buahnya dia di perusahaan. 1 minggu. 1 minggu. Dan itu udah banget gua. Ih, jadi ngeri begini ceritanya. Serius ngilu. Asli ngeri. Makanya gua kalau bikin perusahaan mereknya cap 2 suami, 2 istri itu bang. Orang gua kiri kanan cewek semua. Iya serius. Gila cewek sama cewek gitu gua harus gitu. Gua diputusin bang. Sampai waktunya habis, dia minta timbal balik tuh ke gua. Apa itu? Ya gantian terus 2 dia sendiri. Anjir. Karena gua cowok penuh dengan ego yang tinggi, gua nggak mau tetap. Ya gua cinta kok sama dia. Gua udah baper, gua udah sayang, orang gua foto postingannya gua sama dia semua, nggak kelihatan 60-nya bang. Apalagi kalau di kamera kan, iya kan? Ya siapa sih cowok udah cinta, udah seneng sama cowok lain, terus dia senyum-senyum. Ya gue nggak mau bang, gue egois, gue padahal gue udah sama cewek lain juga depan dia gitu, tapi gue nggak mau. Di situ hati gue nolak gitu. Tapi dia ngomong, apa kamu nggak sayang sama aku? Dia bilang gitu. Udah aku kamu bahasanya itu, bukan teteh dedek lagi bukan. Gue tetap gak terima bang, orang gue cinta sama dia, mau gimana dong? Akhirnya dia marah bang, pertama kalinya dia marah sama gue. Marah gede. Sampai ngungkit-ngungkit semua apa yang dia kasih ke gue. Baru pertama kali gue diusir sama dia. Cuma gara-gara gak mau ngelaksanain kemauan dia itu. Akhirnya gue resign dari kerjaan bang. Oke. Gue cabut. Gue tinggalin semua bang di situ. Gue pergi malam-malam. Tanpa sepengetahuan dia nih. Iya. Gue cabut balik ke kampung. Orang tua gue bingung, lu kenapa kerja resign? Gue resign juga nggak ngomong, nggak minta paklaring, nggak. Cabut gitu aja. Hati gue tuh kayaknya makin lama gue makin enak itu. Gue ngerasain hidup gue nggak bener. Karena aneh-aneh ya. Aneh-aneh bang. Dan yang lebih parahnya itu gue udah kecanduan. Kecanduan nganul lagi. Yes. Dah. Tapi ya gue enggak ini sama cowok kagak. Suwe bener. Kagak bang gue buset. Ya kirain. Lu pada ketawain gue nih. Kagak beneran. Nggak sakit juga ya. Hah? Maksudnya? Enggak ya? Kok gue disudutin gini? Enggak disudutin. Dan akhirnya gue cabut lah, gue balik gitu. Gue kerja dulu di swalayan gitu. Gue hubungan sama si tante itu kan setahun. Oke. Setahun berarti beranjak di umur gue 19. Pertengahan 20 lah. Terusnya gue kerja di toko swalayan. Nah di toko swalayan kan fresh graduate semua tuh. Iya. Cewek-cewek masih muda-muda, ya kan? Ya gue kerja normal. Tapi jiwa gue udah gak normal bang. Iya. Ya biasa gue dienakin, ini gak ada bang. Oh pusing bang. Betul. Buset pusing bang beneran. Dan sakit pula ya. Udah kayak lagu padi semua tak sama bang. Buset. Ketahuan banget umurnya. Iya.
Gue 90 bang. Maksudnya lu bilang jangan lagu padi, lagu-lagu tensi gitu yang mana? Tadinya gue mau lagu F4. Empat anjir. Meteor Garden. Genshin gak ada yang tahu itu. Biarin bang, biar jadi artefak gitu. Oke. Nirvana. Nirvana lagi. Iya bang. Aduh. Radiohead. Nah, gua imbasnya itu ketika gua kerja, gua sangse. Oke. Dan gua sangse, tapi gua nggak bisa sangse ngelihat teman-teman gua yang cewek, bang. Karena seumuran gua, Ya. Sampai segitunya ya. gua nggak bisa bang naik bang. Lu pernah ngerasa nggak? Lu aceng nih, iya. Cuma lu dikasih lawan tanding lu yang bukan selera lu, Iya. ya lu pusing dong, balik pusing. Betul. Akhirnya gue jalanin bertahun-tahun bang, kerja di situ. Gue pacaran sama cewek yang seumuran gue. Alhamdulillah gue pacaran baik itu jadinya. Gue nggak. Oke. Gue biasanya, ya kan, yang penuh lemak gitu. Ini enggak. Biasa gue yang ada keriputnya. Ini enggak ada. Jadi tersuges semua ya. Ya, itu warisan dari dia itu yang bikin gue pusing bang. Itu terus berjalan bang. Sampai gue kalau jajan, gue cari yang STW bang. Karena Banyak itu sih. iya. Iya, kalau STW itu banyak. STW. Karena gue buaya, gue suka daging bang. Gue suka yang bergelember-gelember gitu bang. Buset. Nah, apalagi yang ada bekas jahitan kiret sesar itu. Beda. Oh iya. Oh, sukanya yang begitu. Oh iya bang. Terserah dah lu mau ketahui, yang penting gue bisa jujur ya di sini. Iya. Nggak tahu kenapa, karena yang orang yang pertama kali ngajarin gue rasanya itu. Jadi gue kalau setiap jajan pada waktu itu cari STW itu kayak flashback. Dan kalau gue udah jajan ngelakuin udah keluar gitu, itu bahagia banget. Itu kayak gue ngilangin rasa rindu gue sama si tante itu. Oke. Dan itu posisi gue punya cewek seumuran gue, dan nawarin ke gue, sampai nawarin, bang lu nggak mau sama gue, rumah kosong nih, kita bilang. Enggak, kita AA mah mau jadi cowok yang baik-baik aja, nggak mau begitu-begitu. Padahal asli gue bang, ampun. Itu berjalan sampai gue di umur 26. 26. Oke. Gue sekarang 35. Sampai 26 gue masih jajan yang namanya STW itu. Sampai jadi langganan gue. Sampai gue berani bayar mahal kalau dia mau. Karena kalau itu udah bisa bang, itu puncaknya gue bang. Sampai gue juga pernah nyoba buat sama buat ngobatin rindunya gue, kangennya gue gitu. Itu nggak ada yang mau bang. Karena gue cuma sekedar pengen nostalgia bang. Iya. Reuni dengan keadaan pada waktu itu. Kangen ya. Ya betul. Singkat cerita, gue akhirnya ketemu bang sama perempuan. Dia anak haji. Gue diajarin tata cara kalau bom rumah tangga gimana. Dia bukan pacar gue. Ya pacar gue mah ada gitu. Ya gue cuma kenal gitu. Kok lu adem dilihat gitu. Cantik sih enggak, cuma adem, smart lagi gitu ya. Nah di situ gue ngerasa psikis gue udah mulai sembuh bang. Oke, karena sering bergaul sama dia ya. Iya, psikis gue yang tadinya gue nggak terima cewek dengan seusia gue, ini gue mulai tertarik. Gue mulai diem, ngikutin dia, hari-hari dia gue perhatiin. Gue sering main ke rumahnya. Padahal gue punya cewek gitu. Tapi gue nggak bisa bang, harus
jalanin sama dia gitu. Apa masalahnya? Dia orang baik, dia suci. Ketika nanti dia jadinya kayak gua. Gua dulu baik-baik datang waktu merantau pertama, tapi gua rasanya bang, kasihan ke depannya dia. Harus ada sikis yang ditanggung nantinya bang. Oke. Itu alasan gua. Akhirnya gua pergi ninggalin dia gitu ya. Tapi hati pengen sama dia, tapi gua ngerasa gua nggak pantas. Dari situ gua udah kayak orang yang putus asa sama diri gua sendiri. Akhirnya gua balik lagi bang jajan. Gua ketemu sama perempuan janda, ya kan? Gua ngobrol-ngobrol panjang gitu. Dia STW juga bang. Beda 10 tahun sama gua. Dan dia sama persis kayak si tante yang dulu pertama gua 18 tahun itu. Oke. Dan gua nyaman. Dan jadi istri gua sekarang. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ada perilaku yang sama soal HB-nya? Dia yang mengajarkan gua untuk normal dan jangan abnormal. Meskipun kadang gua pengen, tapi dia itu seperti support gua. Ayo, berubah. Dan istri gua juga udah tahu tentang kelakuan gua kayak apa dulu. Dia nerima bang. Tapi kalau yang jajan enggak bang. Malu. Malu lah bang. Buset. Itu kan. Iya kan jajan di trotoar malu bang kalau ketahuan bang. Iya kan. Iya. Bukan main bang. Iya jajan buset nih. Lagi enak itu ada mobil klakson. Tin buset. Ya. Dan akhirnya gue sama istri gue sekarang. Ya baik-baik aja. Tapi kadang kalau istri gue nggak ada, gue sering kalau istri gue pulang kampung gitu, dia punya usaha di kampung gitu ya, itu psikis gue ada Balik lagi ya. Cuma istri gue doang yang tahu gimana diri gue itu ngatasinnya. Soalnya kalau istri gue dengar cerita gue begini-gini, curhat gue begini, dia tahu caranya. Dulu masih tante gimana gitu, dijepit di ketek, ya udah dijepitin di ketek. Ya tapi ini aja ya, besok-besok jangan gitu. Ya gitu. Jadi rasa penasaran gue itu diperbaiki sama dia gitu. Oke. Dan istri gue syukurnya alhamdulillah tuh terima gue bang. Terima masa lalu gue, jeleknya gue gitu. Tapi kalau ditanya waktu lu abis dari tante, lu kemana gitu sama perempuan lain? Oh enggak gue gitu. Padahal mah jajan gue. Gitu. Kalau itu gue nggak mau jujur bang gitu. Malu bang, gengsi bang. Buset. Ya. Dan gue sama bini gue juga sesekali ya gue nggak ngejalanin. Nganul tadi. Nganul. Ya mungkin nggak seintens banyaknya dulu bang. Jadi sekarang yang gue rasain, ya gue bahagia sama istri gue karena istri gue bisa nerima gue dan tahu caranya nganggapin orang yang rusak kayak gue. Makanya gue waktu gue suka sama perempuan yang anak haji itu, gue merasa bangga sama diri gue. Coba kalau dia jadi gue, kalau dia jadi mau gue, rusak gitu bang. Ya gue ngerasa lah orang yang dia rusak tuh kayak apa. Tapi sekarang udah punya anak. Udah bang. Udah ya. Berapa anak? Anak gue 2 bang. 2. Anak gue 2. Alhamdulillah ya. Iya anak gue 2 dan gue juga ngejaga banget. Maksudnya kalau dia pergi jauh-jauh ya pasti gue perhatiin gitu. Jangan gue liarin lah gitu. Bang X sendiri masih suka jajan sekarang? Enggak bang. Enggak. Semenjak kapan? Semenjak gue di PHK aja sih. Ayo ngaku. Enggak, semenjak gue di PHK ekonomi gue lagi rusak banget serius. Kalau dulu waktu masih ini masih. Enggak, kapan tuh di PHK-nya kapan? Kan nggak ada di cerita tadi PHK-nya. 2 bulan yang lalu lah. Oh, berarti ya belum lama dong. Ya belum sih. Tapi kan sekarang udah enggak gitu. Ya karena faktor ekonomi. Ekonomi. Kalau ya. nanti punya uang banyak lagi? Ya boleh lah dikit-dikit. Reuni. Enggak lah bang, kalau bisa bang.
Makanya gue sekarang tuh udah pengen bener aja bang. Gue udah umur 35, teman-teman gue udah punya mobil, udah punya rumah. Gue masih bergelut sama psikis gue sendiri gitu loh. Boro-boro gue mau punya mobil, punya rumah, gue ngelawan psikis gue aja masih kalah gitu. Gitu. Berarti sekarang Bang Is ini nggak kerja gitu ya? Gue usaha sih bang. Usaha sama istri. Ya, istri gue jualan mie ayam, gue jualan telur gulung bang. Oke. Ya hal nggak apa-apa Bang. Ya, karena emang ekonomi lagi rusak juga gue rasa gitu. Ya apa yang bisa gue kerjain gue kerjain bang. Yang terlebih juga, cuma kalau gue lagi dagang itu kadang STW, gitu. Separah ini ya. Iya, gue saat ini gue syukurin aja. Gue sekarang di PHK, gue jualan gini, ekonomi gue ya cukup buat pas-pasan aja di rumah buat anak. Bersyukurnya gue nggak macem-macem bang. Ya. Bersyukurnya istri gue juga setia sama gue. Terusnya itu ya intinya istri gue tahu gue tuh kayak apa dan dia nerima gitu. Ya meskipun udah nggak kerja juga. Meskipun nggak kerja, bukan itu doang bang. Sebenarnya dia juga hancur bang hatinya. Tahu gue begini, gue tahu kok. Hancur lah bang. Cowok yang gue pilih kok begini dulunya. Ya makanya gue sayang banget gitu. Ada yang nerima dia gitu. Tapi gue boleh jujur bang, kadang gue suka ngintipin IG-nya si tante itu bang. Masih ya? Hah? Dikit ya kan. Emang apa nama IG-nya? Wow, sekarang mah dia ini bang. Kalau di Facebook itu udah jadi content creator bang, buset. Berarti udah tua banget dong. Udah sekarang. tua bang. Bemper kayak bemper Puso bang, buset. Menang di bumper dia ya. Wih bemper atas bawah bagus bang. Atas bawah. Ya minus pemakaian dong gitu mah. Iya serius bang, cakep beneran. Oke. Iya. Pajak nggak pernah telat itu. Iya serius. Minus pemakaian doang. Aman, body mah aman. Mirip sama usia ya. Iya. Dan gua tuh juga sekarang gini ya berpikirnya bang ya. Gua udah dibikin rusak, gua dibikin ekonomi kayak gini. Sebenarnya gua buat mikir mau sampai kapan. Kalau lu bisa ngelawan psikis lu sendiri, lu bakal lebih baik daripada ini. Gua yakin itu bang. Makanya gua datang ke sini, gua itu cuma mau cerita, mau jujur bang. Buat orang anak-anak muda yang nonton ini, lu berpikir dah. Karena yang namanya psikis itu bang, gak ada obatnya loh. Gak ada obatnya. Obatnya itu dari mental diri sendiri. Betul. Dan itu gak bisa yang namanya setahun 2 tahun. Iya. Lu harus melewati fase ini yang rumit yang ini. Dan psikis ini tuh ngeganggu. Meskipun lu bilang hari ini, iya. Tapi besoknya ketika lu sendiri. Kan kalau orang bilang kalau ketika lu sendiri itulah diri lu kan. Iya. Ya lu jajan. Makanya gue udah gak mau lagi deh bang. Jajan. Insya Allah dah. Gue dah tobat bang. Lu saksinya di sini bang. Amin. Iya. Ya. Kita doakan juga sama-sama ya. Iya bang. Gue minta doanya bang gitu. Biar Bang X nih bisa kembali normal gitu ya. Iya. Sembuh dari psikisnya lah. Iya. Masa lalunya ya bang. Gue juga mau minta maaf sama istri tersayang. Ya silakan bang. Ya my lovely ya, maafin papi selama ini gitu. Ya mungkin papi dulu nggak bener tapi mungkin bersama kamu lebih bener bang. Jangan mungkin. Pasti bang. Oh, gitu. Pasti gitu. Maafin papi dulu pasti bang. Dia kecewa banget sama gue. Seperti halnya waktu sama si tante itu, gue suruh cowoknya 2, dia 1, dia sendiri. Kan gue nolak tuh. Ya karena gue cinta. Iya. Siapa yang mau lihat senyum-senyum dia sama cowok lain bang? Lagi di pompa. Ya gue pun sama begitu. Dan gue juga rasa istri gue juga gak bakal terima ke gue dalam hati. Cuma mungkin ya udahlah, manusia gak pernah luput dari salah. Jadi udahlah. Gue sekarang mencoba boro-boro berpikir untuk jadi lebih baik. Ngelawan psikis gue sendiri pun berat. Di umur 35 tahun loh bang.
Gue belajar buat itu. Sampai sekarang pun itu masih ganggu. Jadi kayak pesan gue buat anak-anak muda gitu. Lu muda lu, Haydon. Ingat, rezeki itu gak bakal selamanya ada di lu. Lu main judol tiap hari jebar. Lu ingat, itu psikis loh. Psikis lu kalau gak ada modal gimana? Pernah. Apa bang? Bang X pernah. Apa? Judol. Gue gak dikasih seneng bang sama itu bang. Tapi pernah. Enggak sama sekali. Gue gak seneng itu. Gue kagak. Minum juga kagak. Gue jahatnya itu doang bang. Mana anak gue perempuan semua lagi. Oke. Ya, gue bener-bener pengen tobat bang. Gue datang ke sini ada tempat gue pengen jujur, gue pengen terus terang. Selama ini gue plong, dan mungkin gue bisa minta doanya buat teman-teman yang nonton ini. Doain gue deh supaya gue bener gitu. Insya Allah gue nggak bakal ngelakuin lagi hal-hal kayak gitu. Psikis gue udah mulai membaik, mudah-mudahan. Dan buat kesenangan gue sendiri sih sekarang bang, gue udah tahu gue lebih ngedeketin sama Tuhan sih bang, sama Allah gitu. Ya gue udah mulai ngaji. Setiap doa gue juga minta maaf kelakuan gue yang dulu. Gue cuma minta semoga anak gue juga nggak gini gitu nantinya gitu. Nah gue perempuan bang, dua lagi. Susah bener gue punya anak cowok. Tapi gue punya anak cowok, gue takut kayak gue nantinya bang. Iya, makanya itu gue udah susah banget kadang. Suka dikasih keindahan dalam hidup, tapi kadang gue nggak suka bersyukur, masih suka jajan pada waktu itu. Gue dusta banget sama istri gue. Makanya gue sekarang di PHK. Terus itu gue susah. Ya mungkin tujuannya biar gue bener aja kali bang. Jadi emang banyak cara Tuhan itu sayang sama umatnya ya bang. Banyak bang. Caranya banyak. Termasuk Bang X di PHK. Maksud dan tujuannya biar udah lo stop semua itu. Benar. Lo lihat deh. Lo berjuang bersama-sama. Lihat anak-anak istri lo. Benar bang. Gue kasih lihat nih istri lo tetap setia. Iya bang. Meskipun lo pengangguran. Iya bang. Banyak cara Tuhan buat ngingetin kita biar kita tuh sadar gitu ya bang. Cuma memang nggak semua orang bisa menangkap itu semua dengan baik gitu loh. Iya. Kadang-kadang mikirnya, anjir kenapa sih gue gini banget, kenapa sih jahat banget. Tuh banyak orang yang nggak balik introspeksi gitu sama dirinya sendiri. Iya. Padahal sebenarnya itulah cara Tuhan biar lo tuh kembali ke jalan yang sebenarnya gitu. Tuhan tuh sayang sama gue. Betul. Tuhan tuh sayang sama gue. Bahkan momen terakhir gue sama istri gue, ketika gue jualan, apalagi musim hujan nih bang, gue dari pagi sampai malam bawa duit 20.000 bang. Ya. Bawa duit 20.000. Sampai sono istri gue ngajakin HB. Gue nggak bisa ngasih duit gede, ngasih 20.000, dia ngajakin, dia nyerpis gue bahagia bang. Sampai dia tidur gue cinta berat sama lu. Gue mau berubah di Ramadan ini bang. Amin. Ya bang, mau kapan lagi bang? Iya. Ya kan? Begitu mumpung nih bang X nih inget nih, ayo udah berubah. Ya udah gue berubah gitu. Iya bang, gue berubah bang. Dari hal kecil sampai yang besar gue perhatiin bang. Gue mau bener bang. Kapan lagi? Muda gue rusak, gue nggak mau tua gue rusak bang. Ya masih panjang ya bang perjalanannya. Panjang bang, anak gue masih kecil-kecil. Nah, itulah itu yang harus jadi bahan pertimbangan juga nih buat Bang X ya kan. Jangan cuma lo lihat, ya panjang nih perjalanan gue, tapi lo nggak punya niat atau nggak punya keteguhan diri buat berubah gitu loh. Itu sama aja bohong. Lo cuma ngeratapin nasib lo doang. Apa faedahnya? Iya bang. Ya, lo boleh ngeratapin nasib, tapi harus disertai juga dengan perubahan. Iya bang, harus ada aksi bang. Betul, harus dengan niat. Gak bisa mulai dari hal yang besar, mulai dari hal yang kecil dulu. Yang kecil diperhatiin dulu, bener bang. Betul. Karena gimana kita mau mulai yang besar kalau hal yang kecil aja kita nggak lihat. Ya, misal nih bangun tidur,
lu anak lu? Gue bini gue sih bang. Ya anak sama bini lah. Iya. Tapi ujungnya gue main bang sebelum subuh. Enggak serius, gue kalau subuh tuh muncak bang. Ya wajar lah. Wajar lah bang. Lu begitu. Kalau gue sama anak juga banyak bang. Anak gue 4 bang. 4. Dan yang masih kecil tuh sekarang baru umur 1 tahun juga belum ada. Anak gue yang paling kecil. Gitu. Sama bang, kita posisinya sama-sama masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri. Iya bang. Bukan lagi, belum sampai di level tenang lo besok udah ada ini, belum. Jadi gue juga masih berpikir besok lo mau makan apa ya, uangnya dari mana ya, sama gitu. Tapi gue sering banget kena mental ya. Kalau gue suka lihat postingan di Instagram tuh, kalau lu masih mengkhawatirkan hari esok ataupun masa depan, itu sama saja lo meremehkan Tuhan lo. Iya betul bang. Dan itu bukan cuma sekedar filosofi ya, tapi itu memang sebagai sejauh mana iman lo gitu kan. Iya. Oh iya, kalau lu orang yang cukup punya iman gitu, lu nggak akan khawatir tuh hari esok. Tapi kan bukan serta-merta kita cuma meratapi nasib. Iya. Kita melakukan juga sesuatu. Harus ada action nih bang. Harus ada action, ya. Dan caranya Bang S juga udah bener tuh bang. Lu mendekatkan diri dengan Tuhan. Iya bang. Lu mulai ngaji, lu mulai lagi ibadah. Karena memang nggak ada lagi yang bisa lu lakukan. Iya kan tadi lu juga lihat gua sholat isya bang. Iya kan. Iya. Ini kita sih ngobrol kosong aja. Iya bang. Tapi sesama lelaki. Karena gue juga bukan orang bener gitu. Gue juga bukan orang yang lurus-lurus saja gitu. Kelihatan kok. Kelihatan kok. Tapi kita sama-sama berbagi sharing pengalaman gitu ya bang. Dan gue juga pernah di titik paling rendah, pernah. Apa yang lu bilang sehari cuma dapat 20.000, sementara lu harus ngasih makan anak istri. Gue pernah 0. Kerja dari pagi, pulang pagi, penghasilan 0. Gimana anak istri gue makan? Tapi ada aja jalan kan. Allah kasih rezeki buat anak-anak istri bang. Entah itu dari mana gue nggak tahu. Iya sih bang. Gue juga selama ini ketika gue wirausaha, gue dagang, biar kata cuma telur gulung, gue ngerasain ada yang beda bang. Gue ngerasain gue sekarang lebih bersyukur bang. Ya. Benar. Ketika ada orang yang datang ke dagangan gue meskipun gak beli, gue udah seneng loh. Gue ngelihat teman gue rame, gue sepi juga. Kadang gue introspeksi diri, apa sih yang kurang. Gue sekarang lebih banyak mikir, lebih banyak bersyukur bener-bener. Gaji segini, gue penghasilan segini kok gue bisa gitu bersyukur. Dan gue senangnya juga. Istri gue sebenarnya gue tahu dalam hati itu juga meledak coba. Depan gue itu kayak orang yang paling support gue bang. Dia nggak pernah marah. Dia nggak tahu gue juga dia masak kurang juga, mungkin juga minjem ke orang kali. Cuman ya gue sayang banget sama dia bang, beneran. Gue mau berubah demi keluarga gue, rumah tangga gue bang. Amin. Harus bang. Tekad gue bang. Harus bisa. Ya gue bakal ngelawan psikis itu bang. Psikis luar biasa ganggu bang. Iya bang. Jadi ya buat tambahan-tambahan juga bang. Kalau misalnya nanti ada rezeki itu ya bang, Bang X bisa ruqyah bang. Ruqyah? Iya. Ruqyah di tempat-tempat orang yang memang udah profesional ya. Ruqyah. Karena ruqyah juga salah satu sunnah Rasul. Karena kan manusia ini tempatnya bersemayam setan dan jin bang. Di kuku-kuku kita ini, kalau kita nggak potong, itu jin tuh beranak pinak di kuku kita. Di kuku loh. Kuku. Belum lagi di lubang-lubang anggota badan kita yang lain. Itu tempat bersemayam jin. Nah makanya kalau ada rezeki ruqyah, kalaupun nggak ada rezeki, bisa dengan ruqyah mandiri. Caranya bang? Baca Al-Quran. Itu namanya ruqyah mandiri bang. Itu pertama pasti agak berat tuh bang. Berat bang, gue ngebayanginnya juga berat. Berat. Tapi kalau kita nggak mulai, kita begini aja nih. Banyak khawatir, banyak pikiran yang antar gimana gitu kan. Banyak nyalahin Tuhan ya. Kita mengkhawatirkan apa yang belum ada. Padahal itu cuma pikiran doang. Iya. Jadi memang udah tugasnya mereka setan dan jin itu ya,
menghalangi kita untuk ke hal yang baik gitu. Jadi bisa tuh mau baca Iqra kek, mau baca surat-surat pendek kek, itu udah termasuk tuh Bang. Nanti berjenjang tuh baca surat Al-Baqarah gitu Bang. Dan itu saya yang udah ngalamin Bang. Dulu tuh saya cuma bisa baca surat Yasin. Karena itu yang familiar kan. Iya Bang. Misalnya di rumah-rumah nih ada tahlilan atau segala macam, surat Yasin pasti dibaca. Pasti. Yang gue bisa dan yang gue tahu cuma surat Yasin Bang. Ketika itu gue udah bener-bener pengen tobat, pengen berhenti. Gue udah nggak mau lagi ngelakuin hal ini. Gue minta sama Tuhan, tolong kasih gue jalan. Yang bisa gue baca cuma surat Yasin. Setiap malam gue baca surat Yasin. Alhamdulillah Bang, Allah kasih jalan. Iya benar Bang. Ya gue sih sharing apa yang udah pernah gue jalanin ya Iya Bang. Bang, makasih banyak ini gue. Dan alhamdulillah sih terbuka semua tuh Bang. Terbuka semua tuh hijab-hijab yang selama ini menghalangi kita gitu ya. Pemikiran-pemikiran yang selalu bikin kita down gitu, itu nggak ada tuh Bang. Selepas dari situ gue langsung jalan aja udah. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Iya. Gitu Bang. Ya, semoga dari podcast ini selesai dari sini Bang X makin memantapkan lagi tekadnya Bang. Iya Bang. Bahagiakan anak dan istri. Pasti Bang itu Bang. Mumpung kita masih bisa nih. Meskipun tidak dengan dunia ya, tapi dengan kasih sayang dan kesungguhan kita ingin berubah. Itu salah satu cara untuk kita membahagiakan mereka Bang. Yakin dan percaya, tetap terus tekunin tuh ibadahnya Bang. Memang nggak instan, tapi pasti. Insya Allah Bang. Jalanin pelan-pelan Bang. Ya. Semampu Bang. Amin. Saya doakan semoga ya Bang X dikasih kemudahan lah. Selepas dari sini boleh tuh dicoba tuh dipraktekin di rumah. Lagu mau baca surat Yasin boleh Bang. Oke. Rutin tuh Bang tiap malam. Pasti ada jalan. Iya Bang. Oke Bang. Iya. Terima kasih nih udah mau berbagi cerita nih sama Iya kita. Bang. Cerita yang sangat-sangat. Iya sih saya dengarnya kaget juga sih ada Bang. Iya. Ya namanya tapi kan perjalanan hidup orang Jalanan Bang. begitu. Bahkan ada yang lebih parah dari Bang X. Ya ini bukan parah juga, memalukan Bang. Ada Bang yang lebih parah Bang. Dia datang ke sini, dia menceritakan sama istrinya dan masih berjalan. Dia baru bisa naik, baru bisa sama istrinya kalau melihat istrinya. Astaga. Ada yang begitu ya? Ada. Dan masih sampai sekarang. Psikis juga itu Bang. Itu udah sakit Bang. Harus diobatin itu. Makanya janganlah kesalahan kita ini kita jadikan patokan untuk kita nggak mau bertobat gitu loh. Masih bisa terima atau enggak sih? Jangan Bang. Ada yang begitu ya? Ada Bang. Gua ngerasa gua doang yang udah paling kacau banget beneran Bang. Ada Bang. Sampai di pinggir jalan tol Bang. Ya ampun ya Bang. Dan mereka tuh berkoloni ya Bang. Hah? Ada komunitasnya. Ngeri. Psikis banget. Ya, itu intermezzo aja Bang. Ya. Jadi lupain semua Bang, udah mulai berubah lah. Jadi kalau kita mau bikin buku baru ya masih banyak buku-buku yang harus kita tulis. Buku-buku yang udah acak-acakan ya taruh aja. Bakar aja udah. Iya. Kita tulis buku baru Bang mulai sekarang. Iya. Oke, Bang X, makasih banyak Bang buat ceritanya. Dan buat penonton juga nih, pasukan Tina dan pasukan Tati ada yang minta di spill ya. Saya spill nih. Jadi kan tonton ini sebagai pembelajaran buat kita semua ya. Masa lalu kita jangan dijadikan pedoman buat kita untuk nggak mau berubah atau kita kurang percaya diri. Jangan. Karena banyak cara Tuhan ingin menyadarkan kita, tergantung bagaimana kita sensitivitasnya. Kita sadari atau enggak. Buat teman-teman yang mau hadir dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang X, semangat. Semangat. Pasti bisa. Bisa Bang. Ada anak istri yang Menanti. menanti. Oke ya. Makasih Bang. Yuk. Sampai jumpa. Iya.